Halo teman-teman, welcome back to my channelnya Orang Kreatif Indonesia. Ya teman-teman, di video ini saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman cara membuat kuis interaktif tanpa aplikasi teman-teman. Jadi nanti kita hanya menggunakan website atau internet. Jadi nanti teman-teman mungkin akan perlu koneksi internet dalam mempraktikkan tutorial ini. Video ini sangat cocok bagi teman-teman pengajar ya, atau guru, atau orang yang membuat seminar di luar sana. Bisa manfaatkan untuk membuat kuis atau uji gitu ya, uji coba di akhir materi. Nah, kerennya lagi teman-teman, kuis ini bisa dilakukan secara live, artinya secara langsung. Jadi kita bisa melakukan kuis, kemudian dijawab secara langsung, dan kita bisa melihat skornya secara langsung juga saat itu juga. Oke teman-teman, daripada penasaran, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan dulu browsernya ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kalau teman-teman ada yang pakai browser lain seperti Mozilla Firefox dan lain-lain, silakan saja, itu sama aja teman-teman. Oke, bahkan di HP pun juga bisa ya. Nah, pertama kita cari ya di pencarian Google itu dengan kata kunci quizzes seperti ini, kemudian enter. Nah, maka nanti akan muncul website yang paling atas ya, quizzes, tulisannya quizzes teman-teman, bukan pakai E ya, pakai I. Oke, kita langsung pilih yang paling atas. Seperti ini tampilan websitenya teman-teman. Sebentar, ini saya reset dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini aplikasi lagi, website maksud saya ya. Jadi ini websitenya bisa kita pakai secara gratis maupun berbayar. Tentunya dengan kelebihan-kelebihan tertentu kalau kita pakai yang versi bayar ya. Jadi tapi kalau saya rasa teman-teman, kita pakai yang versi gratis saja itu sudah cukup untuk membuat sebuah kuis ya, atau soal gitu. Nah teman-teman, sebelum kita bisa pakai aplikasi ini untuk membuat kuis, terlebih dahulu kita perlu membuat sebuah akun. Jadi kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman pilih di sini yang atas ini ada tulisan For Teacher. Teman-teman klik. Kemudian di sini ada tulisan Get Started, teman-teman pilih. Nah, di sini. Jadi kita bisa login pakai email atau pakai akun Microsoft. Jadi di sini saya contohkan pakai email saja ya, yang gampang-gampang aja. Kita pilih Continue with Google. Nah, di sini ada banyak akun ya, teman-teman pilih aja satu akun yang teman-teman aktif gitu ya, maksudnya yang sedang teman-teman pakai saat ini. Saya pilih email saya. Nah, kemudian kita diberi pertanyaan nih teman-teman, how are you using quizzes? Jadi kayak bagaimana kamu menggunakan quizzes ya? Bisa di bisnis itu perkantoran gitu ya, atau personal use, atau di sekolah. Nah, ini kita pilih at a school. Jadi ceritanya kita di sini adalah sebuah teacher atau guru gitu ya. Silakan pilih at a school. Kemudian saya sebagai apa? Saya adalah student atau teacher. Nah, anggap aja kita adalah teacher ya, sebagai gurunya. Maka kita pilih teacher. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi di sini kita sudah login ya. Di sini sudah ada namanya, nama pakai nama email kita. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini ada banyak sekali menu, ada report, kelas dan lain-lain. Jadi saya akan fokus untuk membahas kuis, teman-teman. Jadi cara membuat kuis saja. Untuk selebihnya nanti teman-teman bisa cek sendiri apa saja fiturnya yang ada di dalam website ini. Nah, untuk membuat sebuah kuis di sini teman-teman pilih create. Nah, di sini teman-teman bisa dihadapkan oleh dua pilihan, bisa membuat kuis atau lesson. Lesson itu maksudnya materi gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membagi sebuah materi, teman-teman pilih lesson. Ini seperti halnya PowerPoint, jadi presentasi gitu ya. Nah, kalau kuis itu kita membuat sebuah pertanyaan atau kuis yang interaktif begitu. Berarti kita pilih yang kuis. Kemudian di sini kita dikasih opsi, bukan opsi ya, dikasih form ya. Yang perlu kita isi yaitu name this quiz. Kuisnya namanya apa gitu ya. Nah, kita bisa berikan misalnya kuis menebak hewan dan tumbuhan. Misalnya seperti itu. Kemudian nomor 2, choose relevant subject. Oh iya teman-teman, ini kan bahasa Inggris ya teman-teman, websitenya ini bahasa Inggris. Kalau kita ingin ubah ke bahasa Indonesia, bisa aja teman-teman. Caranya kita klik kanan di sembarang tempat, kemudian pilih translate to Indonesia. Maka nanti semua kata yang terdapat dalam website ini akan ditranslate ke Indonesia. Nah, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin kembalikan lagi ke Inggris, maka pilih yang unknown, yang ini. Jadi di bagian atas ini teman-teman pilih unknown gitu ya. Jadi nanti balik ke bahasa aslinya atau defaultnya.
Kemudian teman-teman bisa isi di sini subjek atau temanya lah ya, tema yang relevan dengan ini kira-kira apa. Misal di sini kan hewan dan tumbuhan, maka kita pilih science yang ini ya. Kemudian pilih next. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil membuat kuisnya, tapi masih kosong, belum ada pertanyaan. Nah, kalau teman-teman ingin membuat pertanyaan, terlebih dahulu kita tentukan dulu pertanyaannya itu jenisnya apa. Apakah multiple choice, checkbox, fill in the blank, dan seterusnya. Nah, di sini kuisnya nanti saya akan pakai dua, mungkin teman-teman, yang multiple choice dan open-ended. Kalau open-ended itu maksudnya tidak ada jawaban yang salah, jawabannya benar semua. Jadi nanti kita gunakan jenis ini untuk membuat nama saja ya. Jadi kita minta dia isikan nama, kemudian dia isi nama kan, dan itu otomatis benar untuk soal yang itu, karena itu bukan termasuk nggak ada salah benarnya ya. Sedangkan sisanya nanti kita pakai multiple choice. Oke teman-teman, kemudian di sini kalau teman-teman lihat di bawah ada quiz quality score. Jadi quality score ini maksudnya kuis yang baik itu seperti apa. Nah, di sini ada kriterianya dia ya, ada pick a relevant quiz. Kita sudah memilih kuis yang relevan dengan ini. Tadi namanya kita sudah pilih di awal tadi yang science itu ya. Itu maksudnya ini. Artinya sudah tercentang, sudah baik. Kemudian add a quiz image. Nah, kuis yang bagus itu mengandung gambar. Jadi teman-teman masukkan gambar sebisa mungkin nanti di soalnya. Kemudian add grades. Grades ini maksudnya kayak tingkatannya. Jadi misal kelas 2 SD, kelas 1 SMP gitu ya. Kemudian add at least 4 question gitu ya. Jadi kita minimal masukkan 4 pertanyaan, itu minimal. Oke, begitu. Kemudian bisa ada add quiz image. Jadi kita masukkan gambar kuisnya, teman-teman. Nah, untuk gambar kuis ini saya sudah siapkan, teman-teman bisa googling juga di internet, banyak sekali teman-teman. Saya pilih add quiz image. Oke, susah sekali ya nyebutnya. Nah, ini teman-teman masukkan upload gambarnya, klik di sini ya. Kemudian kita cari gambarnya tadi di sini. Ini saya pakai ini, pilih open. Nah, ini gambar kuisnya nanti teman-teman. Jadi kayak covernya gitulah ya, covernya. Kemudian bahasa kuisnya pakai bahasa apa? Oh, ternyata Indonesia, maka teman-teman pilih aja Indonesian gitu ya. Kemudian grade sini maksudnya kelasnya. Dari mana ini cocok? KG ini kindergarten ya, atau TK. Anggap aja ini soal untuk kelas 1 SD. Jadi yang kita pilih yang 1 dari kelas 1 ke kelas 1 gitu ya. Nggak ada bukan dari kelas 1 ke kelas 2 gitu. Dari kelas 1 saja. Jadi teman-teman isi 1 dan 1 di sini sama. Karena ini soal untuk satu kelas saja. Begitu. Kemudian who can see this quiz? Siapa yang bisa melihat kuis ini? Nah, di sini ada pilihan publik atau privat. Kalau privat ya kita tidak bisa, orang lain tidak bisa lihat gitu ya. Yang bisa lihat hanya kita, visible to you. Hanya kita yang bisa lihat. Nah, di sini saya pilih publik. Kemudian pilih save. Nah, teman-teman, kemudian ada kurang satu lagi nih, kurang yang ini. Yang ini belum tercentang karena kita belum ada pertanyaan satupun ya. Oke, sekarang kita akan bikin pertanyaan, teman-teman. Pilih yang multiple choice. Kemudian mulailah mengetik soal di sini. Nah, karena saya di sini sudah siapkan soalnya di Word ya. Ini soalnya kita tinggal copy saja. Ini contoh saja, teman-teman. Jadi soalnya tidak sulit ya. Contoh soal untuk anak SD gitu ya. Oke, teman-teman, paste aja langsung di sini. Manakah dari hewan berikut yang bernama bebek gitu pertanyaannya ya. Oke, teman-teman, untuk soal itu juga kita bisa tambahkan image, ada gambar. Jadi kalau teman-teman buat soal yang mengandung gambar, kita bisa tambahkan gambar di sini. Tinggal pilih gambar, image, kemudian pilih ini, kita tinggal cari gambarnya gitu ya. Nah, karena di sini saya soalnya tidak pakai gambar, yang ada gambar adalah di opsinya. Maka di soal saya kosongkan. Jadi nanti yang ada gambar adalah di opsi ABC gitu ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan audio, teman-teman. Kalau kita mau ada suaranya di soal ini, pilih audio. Nah, tapi sayangnya teman-teman, fitur ini hanya bisa dipakai oleh yang versi berbayar. Jadi ada versi super namanya ini ya. Jadi kita tidak bisa tambahkan audio maupun video juga tidak bisa, karena itu versi berbayar. Jadi kita cukup bisa tambahkan image. Kalau image bisa gitu ya. Oke, selanjut teman-teman. Kemudian untuk menambahkan opsi, di sini saya akan, kan di sini saya punya 3 opsi saya tidak membutuhkan 4. Ini saya delete 1 berarti ya. Pilih tong sampah ini, hapus. Berarti opsinya hanya 3 gitu ya. Nah, untuk opsi 1 saya ingin gambar isinya, jadi tidak ada teks. Berarti kita langsung aja pilih opsi 1. Kemudian pilih image, add image. Saya pilih ini. Kemudian kita cari, ini soal 1 ini berkaitan dengan nama hewan, teman-teman. Saya pilih yang ini, anjing yang pertama, kemudian open. Oke, jadi tampilannya kurang lebih nanti seperti yang di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Ini tampilan sederhananya, maksudnya nanti ketika dijawab nanti beda lagi. Gitu, teman-teman. Kemudian opsi kedua, kita tambahkan gambar yang kedua. Pilih add image. Pilih yang bebek, kemudian open. Oke, kemudian opsi ketiga, caranya sama, teman-teman. Kita tinggal tambahkan saja.
Nah, kita sudah punya 3 opsi. Kemudian selesai, kita juga bisa tambahkan ini, add a fun fact or explanation for the correct answer. Jadi kita bisa tambahkan penjelasan dari jawaban yang benar, teman-teman. Cuma di sini fitur ini bisa dipakai dengan versi kalau kita bayar. Jadi ini beda versi ini, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menambahkan fakta atau penjelasan ya tentang jawaban yang benar. Jadi kita tidak perlu ini, nggak apa-apa ya. Setelahnya teman-teman, kita perlu tambahkan atau men-set gitulah istilahnya jawaban yang benar. Ini kan tadi ada 3 gambar, yang benar yang mana? Ya, yang benar kan ini. Pertanyaannya adalah yang bernama bebek, berarti yang bebek yang ini. Maka teman-teman centang di sini. Gitu ya. Untuk membuat jawaban benar. Kemudian di bawah sini ada 30 second. Ini apa, teman-teman? Ini adalah waktu durasi kita harus menjawab. Jadi maksimal 30 detik, teman-teman. Kalau lebih dari itu maka soal akan otomatis next ke berikutnya gitu. Jadi ada 30 second di sini, teman-teman. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh, ini fx. Nah, ini kalau teman-teman adalah guru pelajaran matematika, jadi kita bisa tambahkan math di sini, ada simbol-simbol khusus matematika gitu ya. Jadi ada apa ini, per gitu ya, kemudian kuadrat dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai equation di sini. Gitu, teman-teman. Kemudian kalau sudah jadi, ini baru 1 soal. Jadi setiap soal kita save. Ini kan baru saja di 1, tinggal di save. Nah, maka soal ini telah muncul di sini. Itu baru soal 1. Di sini ada keterangan question 1. Berikutnya, kalau teman-teman ingin tambahkan soal lagi, kita pilih new question yang atas ini. Kemudian pilih jenisnya mau apa, multiple atau checkbox atau yang lain-lain. Maka karena soalnya sama, saya ingin yang multiple choice. Maka pilih multiple choice. Kemudian soalnya di sini saya sudah siapkan. Saya balik ke Word dulu, teman-teman. Ini kita copy. Kemudian kembali kita paste lagi ke sini. Nah, ini angkanya ini saya delete. Oke, apa nama binatang tersebut? Nah, ini untuk soal nomor 2, ini saya membutuhkan gambar di soalnya. Kalau di jawabannya nanti berarti teks ya. Oke, berarti kita upload image, teman-teman. Pilih yang image ya, upload image. Kemudian kita di mana tadi ini ya, soal 2. Soal 2 ini gambarnya ini. Oke, teman-teman open. Nah, kalau sudah teman-teman pilih done. Begitu, teman-teman. Kemudian kita tinggal isi jawabannya ya. Ini acak aja, misal semut gitu ya. Kemudian jerapah. Kemudian yang opsi 3 ini ular. Nggak ada yang benar ya. Maaf, singa. Nah, ini jawaban yang benar, singa ini. Kemudian opsi 4 tidak usah, teman-teman, ini kita delete aja. Kalau teman-teman ingin tambahkan opsi, misal opsinya ada 5 gitu ya, atau 30, wah banyak sekali opsinya. 5 misalnya A, B, C, D, E ya, teman-teman bisa pilih add answer option. Ini ada opsi 4, add lagi maka 5 gitu ya. Kalau teman-teman ingin tambah opsi gitu. Nah, karena sini saya opsinya 3 saja ya, sederhana aja, jadi saya delete aja ini. Begitu. Kemudian apalagi, teman-teman, waktunya sama 30 second, 30 detik ya, seperti tadi. Kalau sudah beres, teman-teman pilih yang save. Oh ya, lupa teman-teman, kita pilih jawaban benar dulu. Ini kan singa. Kemudian pilih save. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang kita menuju ke soal 3, teman-teman. Saya contohkan lagi. Pilih new question, multiple choice. Oke. Kemudian soal nomor 3 kita copy dari sini, manakah dari bagian tumbuhan berikut yang disebut dengan bunga. Oke, kita copy dia, teman-teman. Kembali lagi, kita pastikan di sini. Ini soal nomor 3 ya, ceritanya ini. Kemudian opsinya, nah ini hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi. Jadi di soal tidak ada gambar, gambarnya ada di opsinya. Opsi 3 opsi di sini. Jadi kita tinggal upload image, pilih ini, kemudian cari gambarnya. Soal nomor 3 yang ini ya. Oke. Kemudian opsi 2 kita upload juga. Kemudian opsi 3 lagi, teman-teman, kita upload gambarnya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian opsi 4 kita delete aja, tidak perlu. Oke, kemudian jawaban benar jangan lupa pilih mana yang disebut bunga, berarti bunga ini ya. Oke, kemudian save. Nah, di sini sudah ada 3 pertanyaan, teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, oh saya lupa, teman-teman. Kita perlu membuat namanya ya. Jadi di awal itu kalau bisa siswanya itu mengisi nama. Oke, gampang aja, kita tinggal pilih new question. Kemudian pilih open ended. Nah, teman-teman tulis di sini, silahkan isi nama kamu gitu ya. Oke, kemudian jadi ini keterangannya ini. Mereka ditandai sebagai jawaban benar. Jadi apapun isiannya, jawabannya pasti benar gitu ya. Karena ini nama. Oke, kemudian pilih save. Nah, maka di sini sudah ada
empat pertanyaan. Cuma masalahnya adalah ini akan muncul di soal terakhir. Saya maunya dia muncul di awal, jadi isi nama itu di awal bukan terakhir ya. Nah, untuk membuat dia jadi pertanyaan nomor 1, maka kita pilih ke sini teman-teman. Pilih click to reorder. Nah, kemudian kita tinggal geser aja mana yang jadi pertanyaan pertama, kan ini ya, isi nama pertama, geser ke atas. Udah selesai. Kalau sudah done. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini sebenarnya pertanyaan sudah jadi, tinggal di publish teman-teman. Jadi di sini sudah tercentang semua, artinya sudah beres semuanya, sudah lengkap soalnya. Kalau teman-teman mau tambah lagi soal silakan aja, tapi minimal 4 pertanyaan gitu ya. Kemudian pilih publish di atas ini. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman ingin menge-share nih soal ini kepada guru-guru lain, teman-teman bisa copy link ini gitu ya. Oke. Jadi sampai sini sudah jadi soalnya teman-teman. Ini akan saya close saja. Nah, ini di sini kalau teman-teman sudah lihat, sudah berada di home ini, di menu home, di explore ini, teman-teman bisa lihat di sebentar teman-teman, di my library tempatnya ya. Nah, ini kuis yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita akan coba kuisnya teman-teman. Silakan diklik kuis tadi. Kemudian di sini ada pilihan start live quiz, artinya kuis ini akan live ya. Ini cocok sekali bagi teman-teman yang sedang presentasi, kemudian di akhir presentasi teman-teman memberikan kuis kepada pesertanya gitu ya. Oke, teman-teman pilih start live quiz. Kemudian teman-teman pilih instruktur atau klasik. Jadi kalau klasik ini maksudnya gini teman-teman, kayak biasanya. Jadi kita berikan soal, kemudian nanti ada 5 peserta misalnya, itu menjawab mereka secara tidak bersamaan. Jadi siapa yang duluan selesai maka dia yang dapat poin, kelihatan nanti poinnya. Nah, kalau yang instructor based ini maksudnya adalah kita yang mengendalikan soal. Jadi kalau soal ada 5, siswanya ada 5 juga gitu kan. Siswa pertama sudah selesai nih menjawab soal. Nah, tapi kalau siswa lainnya belum selesai, maka soal ini tidak akan next sebelum siswa lain selesai. Jadi kita yang mengendalikan soal itu berjalannya gitu. Itu kalau instructor based gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih instructor based saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa setting ya teman-teman. Yang perlu kita lihat adalah timer ya. Timer itu maksudnya ada countdown atau hitungan mundur gitu. Jadi kita aktifkan. Kemudian show leaderboard ini maksudnya show skornya berapa sih tiap siswa, itu kita tampilkan juga. Kemudian shuffle answer, nah ini yang kita matikan. Jadi jawaban yang acak gitu ya, tidak usah jawabannya tidak usah diacak. Kemudian play music. Nah, ini ada musiknya. Jadi ketika partisipan membuka kuisnya, maka nanti akan ada musiknya. Itu kita centang. Gitu aja teman-teman. Kemudian pilih continue. Nah, seperti ini tampilan kuisnya teman-teman. Cuma karena ini belum ada partisipan, masih 0, jadi kita belum bisa menjalankan kuisnya, kan partisipasinya belum ada gitu ya. Oke, sekarang saya akan contohkan ya cara membagikan kuis ini dan kemudian diisi oleh orang lain. Jadi kita hanya perlu membagikan link ini, joinmyquiz.com, kemudian mintakan pesertanya untuk memasukkan kode ini. Itu ya teman-teman. Nah, ini akan saya contohkan teman-teman. Saya perkecil dulu ini. Saya tekan Ctrl dan scroll di mouse ya biar perkecil layarnya. Kemudian kita geser ke sebelah sini dia. Nah, jadi gini. Kita anggap ini adalah servernya gitu ya. Jadi di sini adalah yang tempat next soalnya gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bawah sini ya, ini saya perbesar dulu ya, saya jelaskan sedikit ya. Ini saya reset dulu. Jadi di bawah sini itu nanti ada tulisan next gitu ya, ada next soal. Ini belum ada karena belum mulai gitu teman-teman. Jadi saya zoom out lagi, perkecil dulu, kemudian saya letakkan di sini. Nah, kemudian saya akan buka, anggap ini adalah HP pertama atau siswa pertama ya. Saya pilih ini, kemudian other people. Nah, ini. Oke, ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi sekarang 2 tampilannya ya. Ini adalah server, ingat yang kiri server, yang kanan adalah siswa pertama gitu ya. Oke, nah untuk membuka link ini kita tinggal ketik ini kan di browser. Jadi tinggal ketik aja join my quiz. Gitu ya, myquiz.com. Kemudian enter. Oke, begitu teman-teman. Kemudian enter a join code. Nah, agar tampilannya mirip seperti HP, sebentar ya, nanti saya lanjutkan. Ini akan saya setting biar mirip kayak HP. Pilih developer tool. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Jadi ini kayak seperti tampilan HP gitu teman-teman.
mobile. Nah, di sini enter a join kode, teman-teman isi 176253. Oke, kemudian teman-teman pilih join a game. Nah, ini kemudian isi nama. Jadi nama kita siapa, di sini kita isi aja di sini nama lengkap ya. Kemudian sound effect kita bisa aktifkan atau matikan di sini. Di sini saya matikan aja ya. Nanti saya pakai HP saya yang satu lagi untuk suara yang pesertanya. Jadi di sini mati aja, nanti yang satunya yang hidup. Kemudian di sini teman-teman pilih start. Nah, maka di sini kalau teman-teman lihat di sini sudah ada satu partisipan. Ya, ini ada satu partisipan. Kemudian saya akan contohkan satu lagi menggunakan layar HP saya, teman-teman. Kita buka dulu di sini. Oke, ini adalah layar HP saya, teman-teman. Kita coba buka lagi link tadi ya. Saya buka browser. Kemudian kita ketikkan di sini apa tadi linknya? Join myquiz.com. Ini ya, joinmyquiz.com, kemudian go. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter kodenya, masukkan kodenya 176253 gitu ya. Kemudian join a game. Nah, seperti biasa di sini kita diminta masukkan nama, isi aja namanya, anggap ini adalah siswa kedua gitu ya, namanya Budi. Kemudian kita, di sini ada sound effect ya. Jadi, yang tadi kan saya matikan tuh teman-teman ya, di sini kita aktifkan. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya. Kemudian pilih start. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah bertambah satu pemain lagi teman-teman. Jadi ada dua, anggap siswa kita ini ada dua, ada nama Budi dan namanya Dendisme gitu ya. Oke, nah sekarang tinggal di servernya mau mulai kapan gitu. Nah, ini kan siswa sudah siap nih 2 orang. Nah, kita tinggal mulai. Kalau sudah siap, tinggal pilih start di sini. Nah, maka dia akan hitung mundur dalam waktu bersamaan, teman-teman. Oke, di sini silakan isi nama kamu. Kita isi nama ya. Di sini namanya Budi. Oke, kalau yang ini namanya Dendi. Kemudian teman-teman pilih next. Nah, di sini sudah ada keterangan masuk, semuanya sudah mengisi artinya gitu ya. Oke, nah ini soalnya tidak akan lanjut ke soal berikutnya kalau teman-teman belum next ya. Jadi kita next dulu di bawah sini. Ya, ini saya perbesar sedikit ya. Nah, ini ada tombol next di bawah. Ada tombol next ini, coba saya zoom. Nah, ini biar lebih kelihatan ya. Ini ada tombol next di sini. Gitu, jadi teman-teman langsung klik next nanti ya. Ini saya perkecil lagi. Gitu teman-teman. Kemudian kita pilih tombol next yang bawah ini, next. Nah, maka dia baru akan muncul soal yang berikutnya. Gitu teman-teman. Kemudian kita coba jawab ya. Saya ingin tes si Dendisme ini menjawab benar semua, sedangkan si Budi menjawab salah semua gitu ya. Oke, sekarang si Dendisme jawab benar nih ya. Berarti yang namanya bebek ini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini ada tulisan way to go, wait for order to finish. Jadi ini tidak akan lanjut ke soal berikutnya sebelum yang lain selesai menjawab. Kemudian yang si Budi tadi saya jawab salah. Nah, seperti itu teman-teman. Itu baru selesai soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini ada skor ya, ada skor masing-masing siswa. Jadi ini karena 2 siswa jadi hanya 2 saja yang muncul grafiknya. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman, si Dendi kita jawab. Ingat tadi ya, Dendi saya jawab benar semua. Semut mana ini? Ini singa. Kita jawab singa. Oke, kemudian si Budi dia jawab salah ceritanya ya, jerapah. Tuh teman-teman, jadi kelihatan ya ada keterangan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman, next. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan bunga. Oke, Dendi kita jawab ini. Kemudian Budi menjawab salah. Nah, itu teman-teman. Jadi ada keterangan salah dan benarnya. Kemudian kita next lagi. Nah, maka dia akan muncul tulisan apakah kamu ingin mengakhiri kuis, karena soalnya sudah selesai ya. Jadi kita pilih yes. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Jadi kita tinggal lihat di sini. Perhatikan di sini teman-teman.
Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada ranking. Nah, si Dendi tadi kan benar semua tuh dia. Jadi skornya pasti bagus. Kemudian dia ranking 1 dari 2 peserta atau 2 siswa. Kemudian si Budi ini ranking 2 dari 2 peserta. Jadi kelihatan rankingnya berapa, skornya berapa gitu. Kemudian jawaban benar berapa, ada salah berapa, dan durasi menjawabnya juga. Jadi lengkap banget teman-teman. Gitu ya. Nah, oke, ini saya stop dulu. Nah, ini anggap kita sudah selesai ya, sudah selesai kuis. Berarti ini kita close saja yang ini saya perbesar lagi. Saya reset. Oke, nah sekarang anggap siswa semua sudah selesai. Berikutnya kan kita melakukan penilaian ya, siapa yang paling tinggi, berapa skornya dan seterusnya. Nah, maka kita bisa download result ini. Atau teman-teman bisa review question. Di sini ada review question. Nah, di sini ada siswanya ya. Ada soal pertama, kemudian soal kedua, kita next. Nah, ini soal kedua. Ini kelihatan ya, satu player menjawab salah, satu player menjawab benar, 0 player menjawab yang ini. Jadi setiap opsi itu ada jumlah player yang menjawab gitu teman-teman. Dan soal berikutnya sampai selesai juga gitu. Kemudian kalau teman-teman ingin download hasil nilai, teman-teman bisa download result di sini. Pilih aja download result. Oke, maka dia akan download sebagai format Excel teman-teman. Ini kalau kita open ya, saya pilih open. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada Budi, ada Dendi. Kemudian kita bisa lihat jawabannya mereka ini ya. Ini kalau yang hijau ini artinya benar ya, kalau yang merah ini salah. Jadi dia kan tadi salah semua si Budi itu, Dendi benar semua. Jadi skornya juga ada, kita lihat. Kemudian apalagi? Kemudian kita bisa next slide ya, ini player level, ini kita bisa lihat di sheet berikutnya yang ini. Nah, ini kan kelihatan teman-teman. Dendi tadi 100% benar, Budi 25% karena soal pertama tadi dia benar yang menjawab nama itu. Jadi hitungannya itu benar teman-teman. Kemudian ini kita bisa lihat infonya dia menjawab pakai apa, pakai HP, bahkan merek HP-nya ada di sini teman-teman. Kemudian yang ini pakai Chrome, pakai PC tadi soalnya ya. Oke, itu jadi kita tinggal tentukan aja siapa yang ranking 1, nanti kelihatan di sini skornya berapa. Ini baru 2 siswa, kalau ada siswa lain berarti ke sini dan seterusnya nanti teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya ya. Silahkan teman-teman gunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan ya selagi ada, selagi maju gitu ya. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. See you on the next tutorial. Nah, seperti itu teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Silahkan teman-teman bisa coba bikinnya lebih keren lagi dari saya. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju, orang-orangnya semakin cerdas, kita semua sehat walafiat. Amin ya. Oke teman-teman, ingat satu hal lagi teman-teman, teknik itu terbatas, yang tidak terbatas adalah idenya. Saya Dendi Ismi Sofyan. See you on the next tutorial.